Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Buat yang di rumah katakan shalom. Ada sukacita di tempat ini Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dimanapun berada, kita sama-sama untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dan jaga jarak satu sama lain dan tetap stay at home. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menyembah Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini kami diberi kesehatan yang sempurna. Kami diberi kehidupan yang luar biasa. Itu semua karena anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat buat kami. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, lewat pujian dan penyembahan ini di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh Yesus, Engkaulah harapan kami Tuhan, Engkaulah doa kami Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkau yang menopang setiap kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudara yang di rumah bersama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Oh Jesus, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ini setiap kami Tuhan, ku tak mampu
Tuhan Allahmu. Haleluya. Engkaulah harapan kami Tuhan, Kau pertolongan kami, Engkau Yesus Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Bapa, ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Oh haleluya. We worship you God, we worship you God. Oh ya kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ini setiap kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Yesus, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan setiap kami Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam
Engkau menjamah setiap kami dimanapun kami berada ya Aba Bapa. Kami mau tetap terus bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, hati yang gembira adalah obat Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau bersuka cita lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Amin. Haleluya. Tetap bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yes, this just Jesus. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semuanya bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari saudara yang di rumah, bersama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Katakan dengan imanmu, datanglah. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semuanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara yang di rumah boleh tepuk tangannya, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersama-sama katakan bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Yes Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, tetap percayalah bahwa kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Lewat ucapan syukurmu ada mukjizat Tuhan turun di dalam kehidupanmu. Haleluya. Yes. Lebih semangat lagi saudara, kita memuji Tuhan. Yang di rumah boleh sama-sama kita memuji Tuhan sambil melompat-lompat, bertepuk tangan, bersuka cita. Malah puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Ini kami Tuhan, kami mau bersorak
Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu, buka pikiranmu, minta Roh Kudus untuk memenuhi hidupmu. Minta Roh Kudus untuk menjamah setiap apa yang kau rindukan akhir-akhir ini, saudara. Ini kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami akhir-akhir ini Tuhan, apapun keadaan bangsa kami akhir-akhir ini Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan Yesus ada bersama kami. Tuhan Yesus selalu menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan setiap waktu. Kami perlu Engkau Tuhan setiap waktu Bapa. Kami mau tetap tinggal di dalam-Mu Tuhan Yesus. Seperti Engkau yang telah tinggal di dalam hati kami ya Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa. Yes Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkau kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kau tak pernah biarkan kami Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bersama setiap kami ya Bapa. Oh haleluya. Mari saudara sama-sama nyanyikan pujian ini dari hatimu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ini kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan dari-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Kami tak pernah ragu Tuhan, kasih
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, bersamamu kami siap melewati segalanya Tuhan. Apapun yang di depan kami Tuhan, kami mau menghadapi, kami mau menjalani bersamamu Tuhan. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Yesus, Kau yang sanggup bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Yes Lord, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Pada hari ini saya akan bagikan firman tentang kerohanian yang sejati dan kerohanian yang palsu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau ada bersama kami pada hari ini. Bahwa Engkau mengunjungi kami di setiap rumah, setiap kamar, ruang tamu kami, dimanapun kami berada. Bapak, aku berdoa supaya Kau menyingkapkan pikiran hati mereka, umat-Mu, untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Sebab tanpa kuasa-Mu, kami tidak akan mengerti apa yang tersembunyi di dalam firman-Mu. Singkapkan mata kami untuk bisa mengerti keajaiban-keajaiban Taurat-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa di dalam kekristenan ini
Kita bukan berhadapan dengan kuasa kekuatan iblis. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, dia memakukan semua surat-surat ketentuan hukum yang mendakwa kita. Dia membayar semua hutang dan dosa kita. Sehingga akhirnya dia membuat tidak ada lagi kekuatan, iblis memiliki kekuatan atas kita. Makanya dikatakan dia menelanjangi mereka dan menjadikan tontonan umum penguasa-penguasa dan pemerintah. So iblis was rendered powerless. No power at all. Jadi kita kalau berperang melawan peperangan rohani Bapak Ibu sekalian, itu bukan melawan kuasa. Makanya Alkitab bilang peperangan kau bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan dengan kekuatan kita. Bukan lagi masalah kita contesting with power dengan kuasa roh jahat. Karena iblis telah dibuat tidak berkuasa sedikit pun. Tetapi yang dikatakan di Alkitab dia bilang, hendaklah kau memakai seluruh perlengkapan senjata Allah agar kau bisa berdiri dan melawan tipu daya. So kita berhadapan Bapak Ibu sekalian bukan dengan kuasanya iblis tapi dari penipuannya. Iblis has no power tapi dia punya kuasa itu dari bagaimana dia menipu kita. Makanya dikatakan di hari terakhir di 1 Timotius 4 di ayat yang pertama dan kedua di situ dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang yang akan murtad. Kata murtad itu bukan murtad menyangkal Yesus tapi banyak orang yang apohistemi. Ya, apohistemi yang berarti mereka fall away, mereka menyimpang, mereka keluar dari jalurnya. Dan inilah yang saya ingin bagikan hari ini. Supaya saudara tidak terombang-ambingkan, supaya saudara mengerti apa sebenarnya kekristenan yang sesungguhnya itu. Dan ini Tuhan sudah peringatkan kepada jemaat di Galatia. Kalau saudara baca Galatia ayat 21 dikatakan seperti ini, katakanlah kepada aku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang daripada perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tapi anak perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya Hagar dengan Sarah itu kiasan. Tapi it shows us itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan berarti sesuatu yang pasti terjadi. So kita akan temukan 2 jenis orang Kristen. Yang satu, Bapak Ibu sekalian, memilih ketentuan yang satu memiliki ketentuan yang lain. Nah, untuk menjadi seorang anak Bapak Ibu sekalian itu tidak ada hubungan dengan kekuasaan kita. Untuk menjadi seorang anak Allah, karena Alkitab mengatakan Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita untuk berseru ya Aba ya Bapa. It's not our choice. Tidak ada melibatkan keputusan kita. Semua itu anugerah Tuhan. Engkau diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi anak menjadi anak itu adalah satu pemberian Tuhan. Tapi untuk menjadi seorang ahli waris, itu adalah keputusan kita, pilihan kita. Kita mau memilih apakah kita mau menentukan pilihan kita sebagai keturunannya Hagar atau keturunannya Sarah. Ini adalah 2 ketentuan Allah. So in the last days, saudara akan temukan 2 golongan orang Kristen ini. Satu memilih ketentuan yang pertama, satu memilih ketentuan yang kedua. Dia bilang, yang satu berasal dari Gunung Sinai, itu ketentuan pertama. Dan yang kedua, melahirkan anak-anak perambaan, itulah Hagar. Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka dan ialah ibu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, disitulah kita memilih apakah kita anak-anak perhambaan atau kita anak-anak merdeka. Dan kita baca ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menemukan 2 jenis orang Kristen. Ada anak perhambaan, ada anak merdeka.
Jadi walaupun kita lahir baru dan bertobat dan menerima Yesus, tidak berarti Bapak Ibu sekalian sudah selesai. Kita masih harus memilih. Kita masih harus bertumbuh untuk menjadi seorang ahli waris. Kita tidak cukup menjadi seorang anak saja. Kalau kita menjadi anak, kita bisa berpikir, kita bisa berakhir ke tempat yang disebut anak perhambaan. Dia juga anak, tapi bukan seorang ahli waris. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, perjanjian Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Lebih tepat dibilang New Testament. Testament atau Old Testament atau New Testament. Kenapa dia pakai kata testament? Karena testament itu adalah wasiat. Jadi Alkitab itu bukan perjanjian antara seorang yang equal, yang setara Bapak Ibu sekalian. Tapi perjanjian antara seorang superior dengan seorang inferior. Itulah wasiat. Seorang tua memberikan wasiat kepada anaknya warisan. Itu antara superior dengan inferior. Inferior cannot alter what the superior has decide. Jadi saudara bisa lihat Allah sudah memutuskan dan kita tidak bisa alter. Kita tidak bisa rubah apa keputusan Tuhan karena kita inferior. Itu kata perjanjian itu di situ, bukan perjanjian antara kontrak antara dua pihak yang setara. Kita di bawah dan Allah di atas. Makanya disebut wasiat, warisan. Engkau bisa anak Bapak Ibu sekalian. Bisa lahir baru punya Roh Kudus, bertobat. Bisa saudara lakukan seluruh aktivitas kekristenan saudara. Tapi engkau tetap hamba, bukan seorang ahli waris. Dan seorang hamba tidak berhak atas janji-janji Allah. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tapi itu kenyataan firman Tuhan. Seorang anak tetapi bukan tidak bertumbuh menjadi seorang ahli waris. Dia adalah hamba, walaupun dia tuan dari segala sesuatu. Itulah kenapa kalau kita baca di 1 Korintus 15 Bapak Ibu sekalian. Di sini kita melihat ada dua yang Alkitab katakan, dibilang ada dua Adam. Ada Adam yang pertama. Adam yang pertama berasal dari debu tanah dan dia menjadi makhluk hidup. Adam yang kedua berasal dari surga dan dia menjadi roh yang menghidupkan. Kita semua memiliki kedua bagian ini. Kita memiliki bagian yang disebut tubuh. Persekutuan kita dengan Adam yang pertama berasal dari debu tanah Bapak Ibu sekalian. Itulah kita dapatkan tubuh ini. Tapi persekutuan yang kedua datang dari Adam yang dari surga. Dan dia bilang Adam yang dari surga ini menjadi roh yang menghidupkan. Semua makhluk alami itu sama dengan makhluk lahiriah, sama dengan Adam yang pertama. Semua makhluk surgawi sama dengan Adam yang kedua karena dia berasal dari surga. Waktu kita lahir baru menerima Tuhan, kita juga mendapatkan Roh Kudus, mendapatkan hati yang baru akibat persekutuan kita dengan Adam yang kedua. Tapi sekarang kita harus pilih, manakah yang harus mendominasi kita? Mana yang kita harus kenal? Adam yang pertama, persekutuan kita yang berasal dari Adam yang pertama, atau persekutuan kita yang berasal dari Adam yang kedua. Inilah yang menentukan kita rohani atau tidak Bapak Ibu sekalian. Maka kerohanian bukan saudara bertambah kudus, bertambah rohani, semakin kenal Tuhan sampai terangkat dari dunia pergi ke surga. Sampai kau meninggalkan dunia ini, sampai kau menjadi kudus sekali. Sampai kau menjadi begitu rohani, itu bukan kerohanian yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Kerohanian yang sesungguhnya adalah, kalau saudara baca di Ibrani 5, ya mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, Ibrani 5. Ayat yang ke-13. Barang siapa masih memerlukan susu, memerlukan susu, kamu masih memerlukan susu. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Perhatikan ayat 14 ini. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kedewasaan rohani itu bukan saudara sampai meninggalkan dunia ini karena engkau sudah begitu rohani. Engkau begitu kudus. Bukan Bapak Ibu sekalian. Orang dewasa di situ yang panca inderanya terlatih.
untuk bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Jadi seorang dewasa itu dia tahu mana persekutuan sifat-sifat yang lahir daripada Adam, yang persekutuan dengan Adam yang pertama, yaitu sifat-sifat perhambaan, atau mana sifat-sifat yang lahir dari persekutuan dengan Tuhan Yesus, yang melahirkan sifat seorang anak merdeka, yang menghasilkan sifat-sifat ilahi, sifat-sifat surgawi, yang berdiam di dalam satu tubuh yang duniawi ini. Kita Bapak Ibu sekalian waktu diselamatkan, waktu lahir baru, yang menjadi baru itu roh kita, hati kita. Pikiran kita masih diperbarui. Tubuh saudara gak baru, tubuh saya gak pernah jadi baru. Itu memperlihatkan bahwa kita ini belum diselamatkan sempurna. We are still waiting. When is the time? Kapan waktu di mana tubuh kita diangkat? Makanya Roma 8 dia bilang kita menunggu pengangkatan kita sebagai anak. Kita menantikan dalam pengharapan. Sesuatu yang diharapkan tidak pernah dilihat. Oleh karena itu kita menantikannya dengan tekun. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita diselamatkan dengan pengharapan kita, karena kita menunggu waktu kapan kita dibebaskan dari tubuh ini. Kapan kita meninggalkan tubuh kita ini. Karena Adam yang pertama berasal dari debu tanah. Tapi Adam yang kedua adalah firman menjadi daging. Makanya kita ini udah diselamatkan, tapi masih dalam pengharapan. Kalau saudara tidak tekun, saudara bisa kehilangan keselamatan saudara. Itu kenapa saya ingin ajarkan pada hari ini, share kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kerohanian yang sejati, bukan kita tahu banyak tentang firman. Bukan karena kita berdoa 5 jam, baca firman setiap hari, sampai itu semua bagus Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan itu the end-nya, bukan itu end result-nya. End result-nya bukan untuk itu. So kita baca Alkitab not untuk mengetahui Alkitab. End result-nya adalah kita mengenal Tuhan Bapak Ibu sekalian. End result-nya kita punya panca indera dilatih. Sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka dia bilang kalau seorang anak itu diakui sebagai anak oleh bapaknya, dia dididik, dihajar. Anak mana yang tidak diganjar, yang tidak menerima hajaran, waktu diberikan didikan itu tidak menghasilkan sukacita tapi duka cita. Tapi kita diganjar, kita dididik, kita didera, kita dihajar oleh Allah supaya kita mendapat bagian oleh kekudusannya. Setelah kita dihajar dalam penderitaan itu, kita dilatih. Alkitab bilang begitu di Ibrani 12. Kita dilatih supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Jadi perbedaan antara orang anak perhambahan dibilang usir dia. Dia tidak akan pernah menjadi ahli waris. Tapi seorang ahli waris, dia akan dididik. Dia akan dihancurkan. Didera, menderita. Itu kenapa Alkitab selalu mengatakan when the flesh is broken, the spirit will overflow keluar. Tidak mungkin saudara berjalan dalam roh kalau saudara tidak melewati penderitaan. Karena itulah waktu di mana saudara meninggalkan keduniawian saudara. Saudara mulai bedakan mana sih manusia yang lahir dari persekutuan dengan Yesus. Mana manusia yang lahir dari persekutuan dengan Adam yang pertama. Kita masih tinggal di tubuh ini. Kita masih perlu hidup seperti kayak manusia duniawi. Bapak Ibu masih perlu makan minum tidak? Makan minum itu pekerjaan manusiawi, ilahi. Bukan pekerjaan ilahi, maaf. Pekerjaan manusiawi, pekerjaan lahiriah. Bukan dosa, tapi lahiriah. Tidak ada nilai rohaninya. Makanya kekristenan jangan mencampur aduk. Masalah makanan, masalah pakaian, masalah hal-hal yang kita masih akan pakai di dunia ini selama kita berada dalam tubuh ini. Hal-hal itu tidak ada nilai rohaninya. Kalau engkau makan, kau tidak untung. Kalau kau tidak makan, kau tidak rugi. Karena makanan tidak bisa membawa engkau lebih dekat kepada Allah. Bukan itu yang membuat orang dekat dari Allah. Bukan masalah makanan, bukan masalah pakaian. Walaupun kita mengerti ada namanya manners, tapi itu namanya budaya. There is no spiritual value di situ. Yang membuat orang itu rohani atau tidak rohani itu hatinya Bapak Ibu sekalian. Kalau hati kita gak benar, semuanya gak ada gunanya. Saudara mau menyembah Tuhan, lompat-lompat, menari, gak ada gunanya. Saudara mau berlutut, jengking, berdoa, menangis, apa gunanya kalau hatimu jahat? Kalau hati kita tidak baik, kalau hati kita penuh dendam, penuh amarah, cemburu, iri hati, kita menyimpan kesalahan orang, kita tidak suka sama orang, kita
kita tidak memiliki belas kasihan pada orang, kita buat keributan terus, itu namanya tidak rohani. Karena hati saudara ini yang menentukan persekutuan engkau dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus dilatih supaya kita lebih mengenal sifat-sifat ilahi, sifat-sifat yang kekal itu. Mari kita lihat sebentar firman Tuhan Bapak Ibu sekalian ke 1 Korintus 2. Kita baca saja dari ayat yang ke-13. Dan karena kami Bapak Ibu sekalian menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Tapi manusia duniawi tidak menerima. Perhatikan, manusia duniawi tidak menerima. Manusia lahiriah tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia duniawi, saudara punya dalam diri kita semua Bapak Ibu sekalian, we have two minds. Kita punya dua pikiran. Makanya Alkitab bilang orang yang mendua hati, tapi dalam bahasa Inggris dia bilang a double-minded person. A double mind. Jadi mind kita tuh double, pikiran kita tuh double, dua. Is unstable in all of his ways. Jadi seorang double-minded is unstable. Orang yang mendua hati tidak pernah tenang dalam hidupnya, terjemahan kita dalam LAI. Bapak Ibu sekalian, jadi pikiran kita ada dua. Ada pikiran jasmani, itulah otak saudara. Otak saudara itu berpikir. Tapi ada juga pikiran rohani, yaitu hati saudara. So you have two minds. Your brain is thinking, but your heart also is thinking. But the way your brain thinks and the way your heart thinks is totally different. Tidak sama. Pikiran otak saudara ini terbagi dari beberapa lobus. Ada frontal lobus, ada parietal lobus, ada occipital lobus, ada cerebellum, ada temporal lobus, ada yang namanya batang otak. Semua itu Bapak Ibu sekalian. Mulai dari frontal itu konsentrasi, itu saudara punya problem solving, itu saudara punya logika, apa semua ada di sini. Saudara punya temporal, itu untuk saudara punya seni, untuk art, untuk feelings. Saudara punya parietal, itu untuk saudara punya matematika, saudara punya reasoning. Saudara punya occipital, itu untuk vision, untuk saudara punya reading, untuk saudara punya penglihatan. Untuk saudara punya occipital, itu motorik, saudara punya sensorik, saudara punya batang otak, untuk saudara punya denyut jantung, tekanan darah. Saudara menelan, saudara tidur. Tidak ada otak saudara, tidak ada moral. Tidak ada masalah benar salah di otak saudara. Otak saudara cuma mengerti satu bahasa, untung atau rugi. Enak atau tidak enak, suka atau tidak suka. Has no moral. Makanya Bapak Ibu sekalian, otak saudara tidak mungkin mengenal Tuhan. Saudara bisa pintar, rasio intelek saudara. Saudara bisa pelajari berbagai kenyataan-kenyataan hidup. Dan saudara bisa berhikmat, menerima, karena mengenal kenyataan. Saudara bisa structurize, mempunyai sistem yang teratur. Saudara bisa memiliki pengalaman dalam hidup saudara. Tapi semua di otak saudara. Your brain tidak bisa comprehend manusia duniawi. Tidak bisa menerima hal-hal rohani. Cuma satu yang bisa menerima rohani, yaitu hatimu Bapak Ibu sekalian. Hati kita berpikir bukan sebab akibat, bukan kenapa begini problem solving. Ya, makanya kalau saudara punya pikiran itu tidak ada masalah benar salah. Kalau untung saudara bilang itu benar, kalau rugi saudara bilang salah. Kalau itu enak saudara bilang itu benar, kalau tidak enak saudara bilang itu salah. Jadi bukan tidak ada moralnya. Masalah benar salah itu di hati saudara. Saudara bisa tahu bahwa ini tidak berkenan di hadapan Allah itu di hatimu, bukan di pikiranmu. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati kita ini itulah tempat di mana Allah menaruh rohnya. Karena kami berbicara kepada mereka yang memiliki roh dengan hikmat yang tidak diajarkan dengan kata-kata manusia. Makanya dia bilang Injil ini tidak bisa diberitakan oleh hikmat manusia. Aku menerima Injil bukan oleh karena pengajaran, bukan dari manusia, bukan Injil manusia, karena bukan manusia yang ajarkan pada aku. Kalau ada Injil lain yang kau beritakan, Alkitab Paulus bilang terkutuklah engkau.
Berarti itu hanya bisa diajarkan oleh Tuhan sendiri ke hatimu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau engkau tidak cari Tuhan, engkau tidak kejar Tuhan, tidak mungkin engkau mengerti Tuhan. Tidak mungkin hanya ke gereja seminggu sekali, berdoa, baca Alkitab sekali-sekali, atau mungkin sudah rutin. Tidak cukup. Orang itu harus kejar, makanya dia bilang kejarlah, carilah kerajaan surga. Why? Supaya engkau menemukan satu realitas lain yang bukan bisa dipelajari oleh otakmu. Dari kecil, waktu kau 5 tahun, 3 tahun, otakmu yang dilatih. Sensorikmu, motorikmu, readingmu, itu yang dilatih dari kecil. Waktu matematikamu dilatih semua, logikamu dibentuk. Itu dilatih dari kelas SD sampai saudara kuliah. And you are so good di dalam saudara punya cara berpikir. Tapi kalau seandainya kau latih rohmu, latih hatimu sedemikian rupa. Orang kuliah sehari berapa jam? Orang sekolah, dari kecil dia sekolah jam 8 pagi, jam 9 pagi sampai jam 1, jam 2, 6 jam sehari. Dia melatih dirinya sekian tahun, 12 tahun seperti itu. Hanya untuk bisa master dia punya brain. Saudara latihan, saudara punya hati. Berapa jam sehari? Berapa lama? So you can understand logikanya spirit, logikanya roh. Karena dia bilang manusia duniawi tidak bisa mengerti, it means engkau tidak bisa comprehend. Itu kenapa Ibu sekalian? Kalau engkau baca Alkitab penuh dengan kata yang disebut rahasia. Ada namanya rahasia iman, ada namanya rahasia hati, ada namanya rahasia Kristus, rahasia Allah, rahasia Injil, kerajaan surga. Semua rahasia. Why? Because you cannot comprehend itu dengan pikiranmu. It's a mystery. Makanya dikatakan ibadah kita, sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Ibadah itu, it's a mystery. Makanya butuh hati. Engkau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, harus pakai hati. Kau baca Alkitab harus pakai hati. Kau berdoa pakai hati. Dan kelihatan kok, orang yang berdoa dengan hatinya, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya. Kelihatan dengan orang yang berdoa cuma karena dia perlu berdoa. Karena dia bermasalah. Kelihatan kalau orang mencari Tuhan. Kelihatan kalau orang itu haus dan lapar karena Tuhan. Sebab itu yang membuat engkau bisa menjadi seorang ahli waris. Bukan cuma seorang anak yang menjadi hamba. Walaupun kita anak Bapak Ibu sekalian, tidak otomatis kita menjadi ahli waris. Jadi jangan saudara berpikir karena sudah menerima Yesus lahir baru, dosamu diampuni, diberikan Roh Kudus, selesai. Tidak Bapak Ibu sekalian, engkau masih seorang hamba. Until you grow, until engkau dilatih, dididik, until engkau mau ikut menderita bersama Tuhan. Karena itu didikan kita. Tidak ada orang yang dididik menimbulkan sukacita. Semua duka cita. Makanya Bapak Ibu sekalian, dunia tidak bisa mengerti apa itu roh. Kenapa? Karena the only way the Spirit can come forth. Satu-satunya cara Roh Kudus, Roh Allah dalam diri kita bisa keluar mengalir. Bejana itu harus dipecahkan. Daging ini harus sakit. Makanya Tuhan bilang kalau kau tidak merendahkan diri, bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kau tidak akan masuk kerajaan surga. Sometimes you have to depart dari your logic, dari your rasio, dari intelekmu, supaya kau bisa mengerti hal-hal rohani. Supaya saudara tahu bedanya apa itu logik, apa itu rasio. Makanya kalau saudara pintar, tidak berarti kau pintar secara rohani. Tidak berarti kau mengerti firman Tuhan, walaupun kau tahu firman. Karena banyak orang berargumentasi soal firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita mulai mengerti apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Kita mulai mengerti hal-hal duniawi, ya hal-hal duniawi. Hal-hal lahiriah, lah hal-hal lahiriah. Jangan dirohanikan hal-hal lahiriah. Ada orang yang menganggap makan minum itu tidak boleh makan ini, harus kalau makan ini dosa loh, enggak boleh. Kenapa saudara masih mempeributkan masalah makan minum? Tuhan bilang segala sesuatu yang masuk di mulut akan dibuang ke jambang. Bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan kau, tapi yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan dirimu. Markus 7 ayat 21.
yang keluar dari engkau punya hati. Semua yang namanya pikiran jahat, yang namanya percabulan, yang namanya iri hati, cemburu, perzinahan, itu menajiskan orang, bukan apa yang masuk. Makanya Bapak Ibu sekalian perhatikan, hal-hal lahiriah tidak ada gunanya, cuma hanya akan dipakai untuk selama kita hidup di dunia. Tidak ada nilai rohaninya. Kalau kau lakukan itu kau nggak untung. Kau tidak lakukan itu pun kau tidak rugi. Jadi semua di dunia ini, di mana kita kerja, kita hasilkan uang, itu semua hal lahiriah. Kau punya uang pun kau tidak untung. Kau tidak punya uang pun kau tidak rugi. Jadi kenapa engkau stres, tertekan kalau engkau tidak punya uang? Kenapa engkau stres, tertekan dengan masalah pekerjaan? Tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Kita stres karena kita tidak menemukan jalan keluarnya. Tapi kan Tuhan sudah bilang bahwa manusia tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja dari awal sampai akhir. Supaya kita tidak bersandar dengan kita punya pikiran. Makanya di Pengkhotbah 7 ayat 14, dibilang kalau kau ada hari mujur, kalau hari mujur ingatlah Tuhan. Tapi ingat juga, hari-hari sial itu juga Tuhan buat. Hari malang itu juga dari Tuhan. Supaya engkau tidak tahu apa yang ada di depan, masa depanmu. Makanya saudara hebat, punya resource, kekayaan, pintar, punya kedudukan, punya network. Saudara punya bisnis bagus. Tetap engkau tidak tahu di depan akan ada hari malang. Tidak ada orang yang begitu hebat, dia bisa prediksi masa depannya dengan baik. Why? Karena Tuhan bilang, hari mujur saya ciptakan, tapi hari malang pun saya buat. Di Pengkhotbah 7 ayat 14. Supaya tidak ada orang yang tahu hari depan seperti apa. Kenapa? Supaya engkau belajar hidup bersandar kepada Tuhan. Bukan hidup dengan kekuatanmu, bersandar dengan kemegahanmu. Tapi belajar hidup dengan iman. Itu yang Tuhan inginkan. Walaupun kita hidup dalam dunia jasmani, kita tahu bahwa itu semua ada batasnya. Kita mengerti uang ada batasnya, pekerjaan ada batasnya. Kita mengerti makan, minum, pakaian, semua berlibur, vakansi, semua kesenangan, kenikmatan di dunia itu baik. Tapi itu semua ada batasnya. Tapi ada satu yang tidak terbatas. Yaitu dunia rohani. Yaitu kerohanian engkau. Persekutuan engkau dengan Yesus. Semakin hari semakin manis. Semakin hari semakin intim. Tidak pernah Bapak Ibu sekalian. Yesus menyediakan anggur yang terbaik pada bagian yang terakhir. So you never stop. Tidak pernah puas. Kita ketemu Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan. Kita dapatkan hadirat Tuhan. You will never stop. Pasti kau inginkan lebih lagi. Karena itulah kerohanian. Itulah sikap sifat-sifat manusia rohani. Jadi jadilah dewasa Bapak Ibu sekalian. Supaya engkau bisa bedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Mana yang tidak diterima, mana yang bisa diterima. Mana yang rugi, mana yang menguntungkan. Saudara belajar itu. Makanya Alkitab Paulus bilang, segala sesuatu itu halal bagi aku. Tapi tidak semuanya menguntungkan. Pilih Bapak Ibu sekalian. Manusia jasmani kita, persekutuan kita dengan Adam, kita perlu. Saudara perlu kerja, saudara perlu uang, saudara perlu karena saudara masih hidup di dunia ini. Tapi itu semua tidak membuat engkau lebih dekat dari Tuhan. Semakin engkau kejar itu, semakin engkau menjauh dari Dia. Kerja apa adanya. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kita punya bagian yang lain. Yaitu manusia rohani kita. Itu yang kau harus cari. Itu yang kau harus kejar. Kejarlah, carilah kerajaan surga. Dan kebenarannya. Build another reality. You see the reality of the world. Sekarang ini lihat, COVID-19, orang ketakutan. That's reality. But do you have another reality? Mana yang kau lebih familiar? Yang realitas dunia atau realitas Tuhan? Realitas Tuhan mengatakan, sewaktu roh Allah turun ke atas Simson, dia buat singa itu seperti kayak anak kambing, dia cabik. Suatu roh Allah berkuasa atas Simson. Tali-tali itu menjadi kayak jerami yang hangus. Suatu roh Allah berkuasa atas Daud, dia kalahkan Goliat. Who are you? Siapakah engkau? Seorang anak perhambaan yang bermain-main agama Kristen? Atau memang seorang true Christians? Seorang anak ahli waris yang sejati?
yang mengerti bagaimana berjalan dalam roh. Yang mengerti kalau roh Tuhan turun, masalahmu menjadi tidak ada artinya. Yang mengerti kalau roh Tuhan turun, semua apapun yang kita hadapi, penyakit apapun, itu semua menjadi seperti tidak ada. Seperti kayak anak kambing, seperti kayak tali jerami yang sudah hangus. Lost its power. Tidak punya kekuatan, tidak punya meaning. Why? Because apa yang berasal dari surga selalu lebih besar dari apa yang berasal dari dunia. Itu kedewasaan Bapak Ibu sekalian. Itu kerohanian yang sejati. Bukan kau meninggalkan dunia ini, tapi kau bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kapan waktunya engkau berjalan dalam roh? Kapan waktunya kau bergerak, beroperasi dengan your spiritual, your heavenly nature? Kapan kau harus ada di dunia dan memakai sifatmu yang lahiriah dan menjadi seperti kayak orang normal di dunia? Bagaimana engkau mengatur, mengkombinasi ini? Itu yang menentukan kau seorang rohani atau tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harap firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua, memberikan inspirasi, memberikan pencerahan, sehingga engkau di rumah mengerti. Kau tidak terseret dengan apa yang ada di dunia ini. Kita bukan menolak, mengatakan tidak peduli dunia ini. Enggak usah, kita pokoknya jalan dengan iman. Salah Bapak Ibu sekalian. You have to balance dua-dua itu. Ada hal-hal yang di dunia ini yang kau harus ikuti. Ya, kalau sekarang di dunia ini lagi seperti ini, ya kita ikuti. Karena itu memang sesuatu yang duniawi. Tapi kita tidak perlu terbawa dengan ketakutan. Karena kita punya Allah yang besar. Kita adalah anak perjanjian, bukan anak perhambaan. We still have persekutuan dengan Adam di dalam tubuh kita. Di dalam hal-hal lahiriah. Tapi kita juga punya persekutuan dengan Yesus di dalam hal-hal surgawi. Kenali persekutuanmu dengan Yesus. Kenali sifat-sifat ilahi, sifat-sifat surgawi yang kau miliki bersama Yesus. Pasti engkau bahagia. Pasti engkau akan puas. Pasti engkau akan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membarikan aku di rumput yang hijau, menyegarkan jiwaku di air yang tenang. Dia membimbingku di jalan yang rata karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut akan bahaya. Karena gada tongkatmu menghibur aku. Di depan musuh kau menyediakan aku hidangan. Pialaku penuh melimpah. Aku akan diam dalam rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan sepanjang masa dan menyaksikan kemurahan-Nya. Bapak Ibu sekalian, aku berdoa damai sejahtera. Aku berdoa sukacita. Aku berdoa the product of the Spirit. Buah-buah roh memenuhi engkau. Supaya engkau bukan cuma manusia duniawi, tapi kau manusia surgawi. Di surga tidak ada kebingungan, tidak ada ketakutan, yang ada cuma damai. I release the presence of God. Aku lepaskan hadirat Tuhan. Aku lepaskan kesembuhan. Aku lepaskan Tuhan iman. Aku lepaskan damai sejahtera. Come visit you into your house. Right now dalam nama Yesus. Terjadi keajaiban. I pray that the kingdom of God, kerajaan Allah turun ke atas engkau. Menguasai rumah tanggamu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan biarlah firman Tuhan ini memenuhi kehidupan saudara, menguatkan engkau sepanjang minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, aku lepaskan kekuatan, aku lepaskan berkat atas umatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kunjungi mereka satu persatu. Nyatakan hadirat-Mu. Rubah atmosfer rumah mereka. Buat satu perubahan dalam kehidupan mereka saat ini juga. Let them feel you. Sehingga mereka lihat hadirat Tuhan itu turun seperti kayak minyak, seperti kayak api. They can sense you. Biar mereka punya indera itu mulai merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Let the world of heavens, the realm of heavens become so real Tuhan. Turun ke atas rumah mereka, ke atas anak-anak, ke atas saudara, orang tua, suami istri. Turun Tuhan. Dan lepaskan mereka dari belenggu mereka. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama dan segala nama,
Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali nama Tuhan. Dan biarlah kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, kuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni segala kesalahan kami seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pengumuman untuk minggu depan, ibadah raya umum pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan live streaming atau online, dan ibadah Eats atau remaja akan dilaksanakan pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, live streaming atau online. Dan buat Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi yang memberikan persembahan atau persepuluhan dapat mengirimkan melalui nomor rekening di bawah ini atau deskripsi channel YouTube di bawah ini. Terima kasih pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati.